Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga di tengah-tengah aktivitas kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti menginginkan menjadi pribadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang pintar. Aceh Careng katanya. Nah, siapa itu orang-orang pintar? Siapa itu orang-orang cerdas? Maka kalau ini ditanya kepada kita, mungkin sebagian kita akan menjawab orang yang pintar itu adalah orang yang juara di kelasnya. Orang yang pintar itu adalah orang yang meraih IPK 4 di perkuliahannya. Ataupun orang yang pintar itu dia memiliki IQ yang tinggi. Maka kalau kita definisikan sebagaimana definisi yang kita sebutkan tadi, ini tentu ini tidak adil. Kenapa tidak adil? Jadi pertanyaan, apakah orang yang diberikan IQ biasa-biasa saja, dia tidak bisa meraih derajat orang-orang yang pintar? Maka di dalam Islam jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setiap kita bisa meraih derajat orang-orang yang pintar. Asalkan kita ikuti apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah mengatakan, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu, orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mau melakukan evaluasi terhadap dirinya. Orang yang mau melakukan muhasabah terhadap dirinya. Setelah dia mengetahui kekurangan-kekurangannya, setelah dia mengetahui kesalahan-kesalahannya, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepada Allah, wa amila lima ba'dal maut. Lalu dia beramal saleh untuk hari setelah kematian. Dia beramal saleh untuk hari yang kekal abadi, dan dia beramal saleh untuk hari yang tiada manfaat harta dan juga anak-anaknya, melainkan amal kebaikan yang telah dia bina selama dia hidup di dunia. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, berarti ada dua faktor kesuksesan kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ketika kita mau banyak-banyak buat evaluasi dan muhasabah terhadap diri kita. Dan coba kita renungkan hari ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki hari ke-17 ataupun ke-18 Syawal. Jadi setelah kita menjalani puasa Ramadan, dan coba kita renungkan dari 1 sampai 17 Syawal ini, sudahkah kita mampu istiqamah terhadap amalan-amalan yang telah kita bina di bulan Ramadan? Bagaimana hubungan kita dengan rumah-rumah Allah? Tatkala azan berkumandang, apakah masih tergerak hati kita sebagaimana bulan suci Ramadan? Kita juga lakukan muhasabah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Yang selama di bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran. Selalu kita dengan Al-Quran. Lalu di bulan Syawal ini, 1 sampai 17 Syawal ini, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Dan tidak hanya itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita juga renungkan bagaimana pengaruh daripada puasa Ramadan di hari-hari di bulan Syawal yang kita jalani ini. Apakah
tujuan daripada puasa Ramadan ini mampu kita aplikasikan di luar Ramadan, atau jangan-jangan itu semua hanya kita lakukan di bulan Ramadan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kita lakukan evaluasi terhadap diri kita. Maka pernah ditanya kepada Imam Al-Ghazali terkait tentang orang-orang yang khusyuk ataupun orang-orang yang sukses dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi orang-orang yang sukses dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan bukan ketika 1 Ramadan sampai 30 Ramadan dilihat, bukan. Tapi setelah 30 Ramadan sampai Ramadan masuk akan datang, akan dilihat bagaimana nanti. Sudahkah daripada ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini mempengaruhi terhadap perilaku kita, mempengaruhi terhadap akhlak kita di luar Ramadan? Sama seperti ditanya bagaimana khusyuk itu ya, kepada Imam Al-Ghazali. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan khusyuk itu bisa dilihat ba'da salam hatta takbir. Setelah salam sampai dia takbir kembali. Sehingga ditanya oleh salah seorang sahabatnya, wahai imam, wahai guruku, bukankah khusyuk itu kita dapat temukan ketika salam sampai dengan ketika takbir sampai dengan salam? Bukan, kata Imam Al-Ghazali, dilihat kekhusyukan itu bisa dilihat ketika setelah salam sampai dengan takbir kembali. Setelah salam salat subuh sampai dengan takbir salat zuhur, dilihat bagaimana kondisi dia ketika itu. Apakah dia masih menjaga integritasnya, dia menjaga amalan-amalannya. Maknanya apa? Dia tidak berbohong, dia tidak berdusta, dia mampu menjaga lisannya, dia mampu menjaga akhlaknya, sehingga apa? Ibadah salat yang dilakukan ini betul-betul mempengaruhi terhadap perilakunya. Maka ini begitu juga. Ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan sebulan penuh, maka kita lihat apa? Sejak 1 Syawal sampai dengan masuk Ramadan berikutnya kita akan lihat. Makanya kalau kita lihat para sahabat Rasulullah SAW dulu, itu mereka hatinya selalu terpaut dengan madrasah Ramadan. Jadi setelah selesai Ramadan, mulai 1 Syawal sampai 6 bulan yang akan datang, mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan ini semua bisa menjadi amalan yang makbul. Jadi mereka berdoa itu sampai 6 bulan ke depan. Lalu 6 bulan berikutnya sampai dengan masuk Ramadan berikutnya, itu para sahabat berdoa agar diperjumpakan kembali dengan Ramadan yang berikutnya. Sehingga apa? Dalam 1 tahun penuh itu mereka hatinya selalu terpaut dengan madrasah Ramadan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini coba kita renungkan. Kita lakukan evaluasi. Kira-kira dari 1 sampai 17 Syawal yang kita jalani ini, bagaimana dari amalan-amalan dari madrasah Ramadan yang telah kita lakukan, apakah mempengaruhi terhadap perilaku kita atau jangan-jangan ini biasa-biasa saja. Maka ini coba kita lakukan muhasabah. Kemudian setelah kita ketahui kekurangan-kekurangan kita, apa yang kita lakukan? Adanya action, adanya amal. Jadi bukan hanya kita mengetahui kekurangan kita, tanpa kita menambah amal kita. Karena orang pintar itu, orang yang cerdas itu, dia tahu bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara. Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun may yajuzu dzalik, dan sangat sedikit yang lebih daripada 70 tahun. Walaupun itu ada, tapi sangat sedikit yang lebih daripada 70 tahun. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang hari ini sudah berada di puncak kedewasaan, yaitu umur 40 tahun. Maka coba kita renungkan, kalau kata Imam Al-Ghazali, jikalau seseorang ini diberikan jatah kehidupannya 60 tahun. Kalau dia sudah berada di usia 40 tahun, berarti 2/3 daripada kehidupannya ini sudah selesai. Tinggal 1/3 lagi mau dibawa kemana? Apakah dia mau berlomba-lomba untuk menambah amal kebaikannya di hari akan nanti, ataupun jangan-jangan dia masih lalai dengan kesibukan dunia? Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa melakukan 2 hal tadi. Yang pertama, kita banyak-banyak muhasabah terhadap diri kita. Yang kedua, kita memperbanyak amal untuk hari setelah kematian. Insya Allah kita semua bisa meraih derajat orang-orang yang pintar. Insya Allah kita semua bisa meraih derajat orang-orang yang cerdas. Dan pada akhirnya juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala,
tujuan daripada puasa Ramadan yang telah kita lakukan 1 bulan penuh itu bisa terwujud dengan apa? Terus kita lakukan muhasabah dan kita menambah amal kita. Karena kita tahu bahwasanya tujuan daripada puasa Ramadan itu adalah menjadikan kita pribadi orang-orang yang takwa, yang tidak hanya kita menjaga takwa secara hubungan kita dengan Allah ataupun hablum minallah, tapi juga takwa yang berkaitan secara hablum minan nas. Ini diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang saling membutuhkan satu dan yang lainnya. Jangan sampai kita mengabaikan salah satunya. Kadang-kadang ada yang hanya takwa secara hablum minallah, tapi dia mengabaikan takwa secara hablum minan nas. Ataupun ada orang yang baik sekali secara hubungannya secara hablum minan nas, dia suka bantu orang, suka memudahkan orang, tapi salatnya ini masih bolong-bolong, puasanya masih bolong-bolong, ini juga masalah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu menjaga dua jenis ketakwaan tadi, takwa secara hablum minallah dan takwa secara hablum minan nas, pada akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang takwanya sejati, sebagaimana wasiat setiap Jumat itu disampaikan. Salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa itu? Ketika dia mampu menjaga takwa secara hablum minallah dalam hal ibadah-ibadah yang langsung kaitannya hubungan kita dengan Allah. Contoh salat kita perbagus, puasa kita, sedekah kita, zakat, amal dan lain sebagainya. Dan juga kita mampu menjaga takwa secara hablum minan nas dalam muamalah kita. Kita saling memaafkan satu dan lainnya. Kemudian kita saling menahan amarah dan saling kita untuk membantu dan memudahkan urusan orang lain. Maka kalau ini bisa terwujud jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bisa menjadi orang-orang yang takwanya sejati. Dan ingat, ketakwaan sejati ini juga dikaitkan dengan kematian yang akan kita hadapi. Lanjutan ayatnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika kita istiqamah dengan kebaikan-kebaikan, ketika kita istiqamah dengan amalan-amalan, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala tentu akan wafatkan kita dalam keadaan terbaik, dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita bisa meraih derajat orang-orang yang cerdas, derajat orang-orang yang pintar, derajat orang-orang yang sukses, sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi, bahwasanya orang yang pintar itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak-banyak buat muhasabah terhadap dirinya. Setelah dia ketahui kekurangan-kekurangannya, setelah dia mengetahui kesalahan-kesalahannya, dia beramal soleh untuk hari setelah kematian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.